Nah, yang jarang dibahas adalah tentang, fungsi ego. Jadi ketika seseorang masih dalam area kritis, berarti fungsi egonya masih berfungsi. Hai, ketemu lagi dengan saya Yusila Setianto di sesi bedah buku, dan kali ini kita akan bedah buku sedikit, Hypnotic Thinking, buku yang dibuat oleh Michael Hall. Dan uniknya buku yang dibuat oleh Michael Hall ini sudah disadur dari banyak praktisi hipnosis, mulai dari Erikson, Bandler, dan banyak lagi. Dan yang saya suka dari Dr. Michael Hall adalah ketika dia mengkaji sesuatu itu dilihat dari sisi secara detail, jadi detail banget. Dan memang inilah kekuatannya Dr. Michael Hall itu. Jadi karena referensinya banyak, jadi ketika ada sebuah kosakata dia bisa mengkaitkannya dengan hal lain. Nah, hari ini saya ingin membahas area kritis. Setelah sebelumnya saya ngomongin tentang prainduksi, sekarang kita akan membahas area kritis. Apa sih area kritis itu? Area kritis dalam hipnosis adalah sesuatu yang jarang dibahas. Coba kalau Bapak dan Ibu atau rekan-rekan mempelajari hipnosis, eh, pasti diinformasikan adanya area kritis, yaitu pintu gerbang dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Ada lagi teori yang mengatakan bahwa ketika area kritis itu off, berarti sugesti bisa masuk. Nah, saya ingin membedah sekarang area kritis itu apa. Tapi yang pertama saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan sama Bandler, bahwa orang itu takut dihipnosis karena dia masih berpikir dia kehilangan kontrol, dia kehilangan kesadaran, dia tidur, dia tidak bisa tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, kata Bandler, dia bilang hipnosis itu Anda masih dalam sesuatu bisa mengontrol diri. Jadi Anda bisa memasuki kondisi state apapun atau trance apapun. Jadi eh, bahkan kata Bandler, hipnosis juga bisa mengontrol aliran darah dan waktu kita. Kita bisa membuat waktu menjadi terasa lama atau terasa nyaman, atau bisa terjadi secara natural. Nah, dan hipnosis bisa membuat kita mengeksplorasi dunia baru. Nah, ini yang jarang diperhatikan banyak orang, bahwa hipnosis sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sangat ilmiah sekali. Dr. Michael Hall, seorang psikolog lah ya, psikoterapis, dan dia juga S3. Dia melihat bahwa hipnosis sebenarnya sesuatu yang baik. Dan jika kita tahu caranya, otomatis tadi kita bisa mengeksplorasi cara berpikir seseorang. Bahkan dia mengatakan bahwa hipnosis adalah membuat makna dan merestrukturisasi pikiran. Oke, kita kembali ke area kritis. Kenapa orang takut dihipnosis? Kenapa ada area kritis? Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang apa itu area kritis ketika kita bedah. Oke, yang pertama adalah nilai. Nilai. Nilai dalam diri seseorang terhadap pemaknaan hipnosis. Jika dia meyakini bahwa hipnosis itu adalah ketidaksadaran karena berita-berita di luar, karena informasi di luar, dan dia akan meyakini itu, dan itulah yang membuat dirinya kritis. Yang kedua adalah keyakinan. Tadi saya sudah sempat singgung bahwa keyakinan mempengaruhi seseorang atau cara pandang seseorang terhadap hipnosis itu sendiri. Yang ketiga adalah pengalaman. Jika sebelumnya seseorang pernah melihat orang dihipnosis seakan-akan seperti kehilangan kesadaran atau bengong, atau mungkin dia juga pernah ditipu sehingga dia tidak tahu saat itu ingin memutuskan apa. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk apa itu area kritis. Yang kedua adalah metaprogram. Program di pikiran bawah sadar yang tersimpan. Metaprogram berhubungan sama fight, flight, atau freeze. Ketika kecil seseorang, ya, misalkan dia dibentak sama orang tuanya, lalu dia mengalami kondisi yang flight, kabur, itu berpengaruh. Tapi ketika kecil dia punya keterampilan fight, ketika dibentak, otomatis
Ini juga bisa mempengaruhi area kritis. Nah, metaprogram tersimpan di pikiran bawah sadar. Nah, yang jarang dibahas adalah tentang fungsi ego. Jadi ketika seseorang masih dalam area kritis, berarti fungsi egonya masih berfungsi. Ada 12 fungsi ego, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, dan ini saya dapatkan dari kelas psikoanalisis, dan ini mempengaruhi cara pandang saya tentang hipnosis. Artinya kenapa seseorang masih kritis? Karena fungsi egonya masih berfungsi. Nah, dari 5 hal ini kita belajar ya bahwa nilai mempengaruhi sebagai area kritis, keyakinan, pengalaman, metaprogram, dan yang paling penting adalah fungsi ego. Oleh karena itu, dalam sesi hipnosis ada uji eksperimen, ada uji sugesti untuk mengetahui kira-kira orang ini siap tidak. Karena fungsi dari prainduksi dan fungsi dari uji sugesti biasa adalah mengkondisikan orang untuk menyepakati diberikan sugesti. Nah, kesepakatan itu bukan hanya sekedar kesepakatan yang kita bisa lihat, tapi unconscious agreement. Dia iya ngomong, dia menganggukkan kepala. Oleh karena itu, dalam sesi hipnoterapis, edukasi kepada klien itu penting. Tentang apa, bagaimana, sehingga area kritisnya terbuka. Sehingga dia punya nilai baru, punya keyakinan baru, punya program baru, sehingga dia punya fungsi ego yang baru untuk menerima sugesti. Nah, area kritis untuk bisa menjebolnya seorang hipnoterapis perlu membangun keakraban, perlu menjelaskan, mengedukasi. Dan area kritis itu layaknya seorang satpam, kita harus memberikan informasi kepada satpam itu untuk apa kita memberikan sugesti, ya. Oke, sekian itu tentang area kritis. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana teknik induksi. Setelah kita mengetahui ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalam, bye.